Ada sejumlah golongan orang yang didoakan malaikat berkat amalan yang mereka kerjakan. Amalan ini cenderung ringan dan lekat dengan ibadah sehari-hari. Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah yang mulia dan tak pernah berbuat hal yang dilarang olehnya. Namun banyak yang tak tahu bahwa malaikat ternyata juga mendoakan manusia yang taat menjalankan perintah Allah. Dengan didoakan para malaikat yang jumlahnya tak terhitung, doa-doa kita akan mudah diijabah oleh Allah. Salah satu doa malaikat yang dilantunkan untuk hamba yang diridhoi tercantum dalam Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat 43, yang artinya, Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Agar didoakan malaikat, seseorang harus menjadi orang yang diridai oleh Allah. Lantas siapa saja golongan beruntung yang mendapatkan doa dari malaikat? Dirangkum dari berbagai sumber, berikut 14 golongan orang yang beruntung bisa selalu didoakan oleh para malaikat. 1. Orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya. Golongan pertama yang mendapatkan doa dari malaikat adalah para penuntut ilmu dan yang mengamalkannya. Hal ini sesuai dengan salah satu hadis riwayat Muslim berikut. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridha dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya seorang yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi hingga ikan yang berada di air. 2. Orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa si fulan karena dia tidur dalam keadaan bersuci." Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. 3. Orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat, selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, "Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia." Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Sahih Muslim, 469. Abu Dawud dalam sunannya dan An-Nasai meriwayatkan dengan sanad sahih dari Abu Hurairah, bahwasannya malaikat akan memohonkan ampunan bagi orang-orang yang tetap berada di tempat salatnya usai mereka salat. Sebagaimana sabda Rasulullah, malaikat itu mendoakan salah seorang dari kalian selama berada di tempat ia salat, selama tidak berhadas atau berdiri, "Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, rahmatilah ia." 4. Orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selain untuk meneladani Rasulullah, bersolawat juga akan membuat malaikat mendoakan seorang hamba. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim bersalawat kepadaku kecuali malaikat akan mendoakannya sebanyak ia bersalawat atasku." Maka para hamba hendaknya mempersedikit solawat atau memperbanyaknya. Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang membaca solawat untuknya akan mendapatkan doa dari malaikat. Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Ad-Diyah dalam Al-Mukhtarah meriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah dengan sanad hasan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang hamba membaca solawat untukku,
kecuali didoakan oleh para malaikat selama ia membaca sholawat untukku. Karena itu, hendaklah ia mengucapkan atau memperbanyak sholawat atas diriku. 5. Orang yang sholat berjamaah di saf paling depan. Orang yang salat di barisan terdepan juga termasuk orang-orang yang didoakan malaikat. Hal ini bersandar pada sejumlah riwayat sahih dalam Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Musnad Ahmad dari Al-Bara. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya, Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada barisan pertama." Sahih Al-Jami. Hal serupa turut diriwayatkan Imam At-Tirmidzi sebagaimana termuat dalam kitab Sunannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya, Allah dan para malaikat membaca sholawat atas barisan terdepan." 6. Orang yang menyambung saf sholat berjamaah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersalawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah. Orang yang menutup celah dalam barisan salat atau merapatkan saf juga akan didoakan malaikat. Hal ini bersandar pada riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang termuat dalam Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, dan Mustadrak Al-Hakim dengan sanad yang hasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya, Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang menyambung barisan dan siapa yang menutup celah dalam barisan maka Allah menaikkannya 1 derajat." 7. Orang yang sholat berjamaah di waktu subuh dan asyar. Golongan orang yang melaksanakan sholat subuh dan asyar secara berjamaah juga akan mendapatkan doa dari malaikat. Kedua waktu tersebut adalah waktu di mana malaikat berkumpul dan melakukan tugasnya. Hal ini sesuai dengan hadis berikut. Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Para malaikat yang menyertai hamba di malam hari dan malaikat yang menyertai hamba di siang hari berkumpul pada waktu salat subuh dan asyar. Maka mereka berkumpul pada waktu salat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari naik ke langit, dan malaikat yang bertugas pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu salat asyar dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari naik ke langit sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, 'Bagaimana kalian meninggalkan hamba-Ku?' Mereka menjawab, 'Kami mendatangi mereka, sedangkan mereka sedang melakukan salat dan kami tinggalkan mereka. Sedangkan mereka sedang melakukan salat, maka ampunilah mereka pada hari kiamat.'" Hadis riwayat Imam Ahmad. 8. Orang yang menjenguk orang sakit. Golongan orang yang didoakan malaikat lainnya adalah orang-orang yang menjenguk orang sakit. Hadits tentang ini termuat dalam Sahih Al-Jami. Dari Ali mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorang muslim menjenguk sesama muslim, kecuali Allah mengutus 70.000 malaikat yang mendoakannya kapan saja pada waktu siang hingga sore dan kapan saja pada waktu malam hingga pagi." Dalam riwayat lain turut disebutkan, "Tidaklah seorang laki-laki menjenguk orang sakit pada petang hari, kecuali diikuti oleh 70.000 malaikat yang memohonkan ampunan untuknya hingga petang hari." 9. Mengucap amin setelah imam membaca Al-Fatihah. Para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Jika seorang imam membaca Ghairil Mahdubi
alaihim walad dalin, maka ucapkanlah oleh kalian, amin. Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. 10. Orang yang duduk di tempat sholatnya setelah sholat. Para malaikat akan selalu bersalawat berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat. Selama ia belum batal wudunya, para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia." Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah. 11. Orang-orang yang berinfak. Tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak," dan lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit atau bakil." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Sahih Bukhari. 12. Orang yang sedang makan sahur. Orang yang berpuasa dan mengawalinya dengan makan sahur juga akan mendapatkan doa dari malaikat. Menurut riwayat dalam Sahih Ibnu Hibban dan Mu'jam At-Tabrani Al-Awsat dengan sanad hasan dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur, insya Allah termasuk di saat sahur untuk puasa sunnah." 13. Orang yang mengajarkan kebaikan. Golongan orang yang didoakan malaikat adalah mereka yang mengajarkan kebaikan. Disebutkan dalam Sahih Al-Jami', Abi Umamah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat, bahkan semut dalam sarangnya dan ikan di dalam laut mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain." Hadis riwayat At-Tabrani dan At-Tirmidzi. Rasulullah juga bersabda, "Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya dan bahkan ikan, semuanya bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain." Al-Hadits dari Abu Umamah Al-Bahili. 14. Orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudara yang didoakan. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Darda, Sahih Muslim. Itulah pembahasan kita kali ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan doa dari malaikat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin.